Hai anak-anak, kita lanjut kembali pembelajarannya. Tetap fokus, semangat, dan pantang menyerah. Jangan suka melawan orang tua. Turuti apa yang dikatakan orang tua supaya kalian menjadi anak yang berhasil. Di pembelajaran 4, tahukah kamu ikan bandeng? Nah, kita akan pelajari. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang yang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, perhatikan anak-anak, ada kasus ini, ada studi kasus dari cerita Edo. Bapak bacakan ya, perhatikan dengan seksama. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang akan terjadi? Ya, coba kalian pahami. Seandainya kamu jadi Edo, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, dari kasus ini coba kalian bisa pahami, dari cerita ini bisa kalian pahami ataupun kalian bisa memecahkan masalahnya. Berpikir logis, fokus, dan tetap konsentrasi. Seandainya kamu jadi Edo, apa jawabanmu? Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Dan juga pahamilah kelima sila Pancasila berikut. Masih ingat kamu dengan sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan simbol kepala banteng dan berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Ada banyak sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Sikap yang dimaksud diantaranya mengikuti jalannya musyawarah dengan rukun, menerima keputusan bersama, melakukan diskusi bersama, dan sebagainya. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan musyawarah. Bermusyawarah, setiap anggota berhak mengajukan usul. Berdasarkan usul tersebut, kita dapat menentukan solusi mana yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan musyawarah merupakan bagian dari demokrasi. Berikut penerapan demokrasi di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang pertama, penerapan demokrasi di lingkungan keluarga. Penerapan demokrasi harus diperkenalkan sejak awal, mulai dari lingkungan keluarga. Pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga ialah dilaksanakannya cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah dan kepentingan keluarga. Dalam musyawarah, keluarga akan dipertahankan prinsip-prinsip persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,
kebebasan yang bertanggung jawab, persatuan dan kekeluargaan. Kepala keluarga yang memimpin musyawarah dalam keluarga akan memperhatikan, menampung, dan mengarahkan segala kehendak serta kepentingan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat, dengan senantiasa menciptakan suasana saling menghargai, kekeluargaan, keakraban, dan persatuan. Hasil musyawarah keluarga ini harus ditindaklanjuti dengan sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap hasil keputusan. Beberapa contoh masalah dengan kepentingan keluarga yang bisa dijadikan bahan musyawarah antara lain sebagai berikut. Pembagian tugas pekerjaan di rumah. Terus ada lagi menentukan cara keluarga seperti rekreasi, syukuran atas suatu keberhasilan, arisan, pertemuan keluarga besar, dan kegiatan ibadah bersama. Ataupun ada lagi pengaturan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari, kepentingan sekolah, dan pekerjaan atau karir masa depan anggota keluarga. Yang kedua adalah penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan atau musyawarah untuk mufakat. Dan pelaksanaan hasil keputusan hal penting untuk mendapat perhatian dalam musyawarah adalah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, menjalankan musyawarah sesuai aturan, dan melaksanakan keputusan musyawarah secara bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Hak yang akan dimusyawarahkan di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. Penyusunan tata tertib sekolah, setiap warga sekolah wajib mentaatinya. Penyusunan regu piket kelas, kelompok belajar, dan kepengurusan kelas. Ini semuanya harus ditaati. Yang selanjutnya, acara pemilihan ketua kelas harus secara demokrasi, baik secara pemilihan langsung ataupun mau dengan cara voting. Yang ketiga, penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat. Berikut contoh penerapan demokrasi yang ada di masyarakat. Perumusan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan RW. Yang B, yang selanjutnya pembangunan balai desa, pembangunan sarana umum, pemilihan ketua RT, ketua RW, pengurus LKMD, dan kepala desa. Musyawarah dan gotong royong pembangunan secara umum, pemberdayaan badan musyawarah desa. Nah, itu anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang pengamalan Pancasila yang keempat. Itu adalah ilustrasi secara sederhananya. Dan kalian sebagai warga masyarakat bisa mentaati segala peraturan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini sudah selesai pembelajaran keempat. Tapi sebelum selesai ada tugas dulu. Yang bagian A, Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Yang bagian B, nomor 1. 245 dikurangi 3 dikali 63 sama dengan titik. Nomor 2, 56 ditambah 24 dibagi 8 sama dengan titik. Nomor 3, 90 dikali 6 dibagi 3
Nomor 4, 300 ditambah 60 dikali 12 dibagi 4 sama dengan titik. Bagian C, perhatikan soal berikut, tulis jawabanmu pada tempat yang disediakan. Artinya tulis tugas kamu di buku tugas ya. Nomor 1, 1000 ditambah 3000 dikali 2 sama dengan titik. 50 dikali 3 dibagi 2 sama dengan titik. 200 dikurangi 200 dibagi 2 sama dengan titik. Dan terakhir, nomor 4, 9 kali 10 dikurangi 20 ditambah 10 sama dengan 20. Silakan kerjakan. Hati-hati, penuh dengan ketelitian. Ingat konsepnya harus kalian pahami. Mudah-mudahan berhasil. Selamat dan sukses. Salam kesehatan.